Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat cucuran kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Salam salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa manfaat dengan bahasa sederhana saja ya. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada kita tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum selesai 4 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kita Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba. Apa pertanyaan itu? Yang pertama, Allah akan menanyakan kepada kita kemana umur yang kita gunakan yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua, ilmu yang kita tuntut atau yang kita raih kemana kita gunakan. Dan yang ketiga, harta yang kita peroleh kemana kita pergunakan. Dan yang keempat, tubuh yang kita miliki ini juga akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin azakumullah. Sudahkah kita semua mendapati hadis ini atau mendengar hadis ini atau sudah membaca hadis ini? Jika sudah, alhamdulillah ilazi bi nikmatihi tatimus sholihat. Karena Rasulullah itu diutus itu untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla atau neraka. Dengan adanya kabar hadis ini, tentu kita sebagai seorang muslim sejati, muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus merenung bahwasanya Rasulullah menyampaikan di akhirat kelak kita akan dipertanyakan umur kita semasa hidup kita itu kemana digunakan. Di sini kita sama-sama berpikir, sama-sama merenung. Apakah saat ini umur kita yang seperti saya sudah 35 tahun, kita sudah mengevaluasi hidup kita selama 35 atau 40, kita kalkulasikan berapa tahun kita beramal, berapa tahun kita pernah menjadi orang yang fasik, atau berapa tahun kita menjadi orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita evaluasi umur yang diberikan sama Allah kepada kita. Karena muslim sejati itu yang dia itu cerdas dalam menilai dirinya, terutama sebelum menilai orang lain. Dia renungkan dirinya, selama ini aku sudah umur 35 atau 40, berapa tahun aku sudah beramal, berapa tahun aku sudah bermaksiat, dan lain-lain. Jadi renungkan itu, renungkan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Renungkan, perbaiki diri, kita perhatikan dengan siapa kita berteman, kita perhatikan apa saja yang sudah kita perbuat semasa hidup kita sampai kita di umur saat ini. Tentunya kita harus mengevaluasi dan mencatat diri kita, berapa tahun kita beramal, berapa tahun kita bermaksiat. Tentunya maksiat yang kita catat, yang kita ingat, itulah yang seharusnya kita ganti dengan amal-amal ibadah sebelum terlambat. Dan yang kedua, Allah akan tanyakan ilmu yang kita raih kemana kita gunakan, baik itu ilmu dalam urusan agama ataupun dunia. Tentu itu akan dihisab,
Mudah-mudahan hisabnya hisab nikmat, bukan hisab azab. Dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita mengajarkan ilmu kita, benarkah ilmu yang kita ajarkan, atau niatnya ada yang keliru, atau niatnya hanya karena pujian, dan lain-lain. Semua ini harus kita evaluasikan, karena kita takut nanti di sana kena azab Allah azza wa jalla. Selektif kita memilih guru, mengambil ilmu, serta selektif kita menyampaikan, mengajarkan agar kita berhati-hati apa yang telah kita sampaikan kepada siapapun. Dan yang ketiga, Allah akan tanyakan harta yang kita peroleh dan kemana kita gunakan. Tentunya menjadi evaluasi yang ketiga, harta yang kita dapatkan itu secara halal atau haram, dan kemana kita gunakan. Sebab tentunya kita pasti sama-sama pernah dengar masyarakat, beberapa masyarakat atau orang-orang oknum lah mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram pun payah. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh ini ucapan-ucapan orang yang sangat-sangat berbahaya. Hati-hati kaum muslimin dimanapun berada, hati-hati dengan statement-statement orang-orang yang menyesatkan. Mencari yang haram pun payah, apalagi yang halal katanya. Padahal tak akan bergerak kakinya tuh nanti ketika berhadapan dengan Allah sampai selesai ditanyakan dari mana harta yang ia peroleh dan kemana ia gunakan. Dan yang terakhir, Allah akan menanyakan tubuh kita ini kemana kita gunakan. Apakah tubuh kita ini kita gunakan males-malesan, atau tubuh kita ini kita gunakan untuk menzolimi diri sendiri seperti mabuk-mabukan, seperti menghisap rokok, atau seperti hal-hal yang menzolimi diri. Tentunya semua akan dipertanyakan Allah, baik tadi baik tadi harta kita, ilmu kita, umur kita, serta tubuh kita, semua akan dipertanyakan Allah, dan itu tidak akan bergerak sedikit pun kaki kita sampai semuanya selesai dihisab atau diperhitungkan. Mudah-mudahan hisabnya, perhitungannya mendapatkan kenikmatan dan dijauhkan dari azab. Semoga nasihat ini bermanfaat, dan jangan lupa share, sampaikan kepada siapapun tentang hadis ini agar kita selamat di akhirat kelak. Belum ada kata terlambat untuk kita berbenah diri, bertobat, menjadi diri kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.